Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septiarni dengan NIM 163. Saya di sini akan menjelaskan mengenai metode secant. Metode secant merupakan penyelesaian untuk akar persamaan nonlinier. Nah, pada awalnya saya akan menjelaskan mengenai akar persamaan nonlinier. Persamaan nonlinier dapat diartikan sebagai persamaan yang tidak mengandung syarat seperti persamaan linier. Sehingga persamaan nonlinier dapat merupakan persamaan yang memiliki pangkat selain satu, yaitu misalnya x pangkat 2. Kemudian persamaan yang mempunyai produk dua variabel, contohnya yaitu x dan y. Dalam penyelesaian persamaan nonlinier diperlukan akar-akar persamaan nonlinier, di mana akar sebuah persamaan nonlinier yaitu fungsi x sama dengan 0, merupakan nilai x yang menyebabkan nilai dari fungsi x sama dengan 0. Untuk penentuan akar persamaan nonlinier dapat dilakukan dengan rumus ABC. Itu untuk masalah yang biasa. Untuk masalah yang lebih rumit dan lebih kompleks, kita menggunakan metode numerik. Nah, di dalam metode numerik ini terdapat dua metode, yaitu metode terbuka dan metode tertutup. Yang termasuk metode tertutup yaitu metode tabel, metode biseksi, dan metode regulavalsi. Untuk metode yang terbuka yaitu metode iterasi titik tetap, metode Newton-Raphson, dan metode secant. Nah, pada kali ini kita akan fokus pada metode secant. Metode secant merupakan perbaikan dari metode regulavalsi dan Newton-Raphson, di mana kemiringan dua titik dinyatakan secara diskrit dengan mengambil bentuk garis lurus yang melalui satu titik. Kemudian, algoritma untuk mengerjakan metode secant ini yaitu mendefinisikan fungsi x, kemudian mendefinisikan nilai toleransi error, dan iterasi maksimum. Kemudian memasukkan dua nilai pendekatan awal, biasanya x0 dan x1 atau x1 dan x2. Selanjutnya kita menghitung fx0 dan fx1 sesuai dengan nilai pendekatan awal tadi. Setelah kita melakukan perhitungan, kita melakukan iterasi untuk menentukan taksiran akar selanjutnya. Dilakukan dengan rumus berikut. Xn plus 1 sama dengan Xn dikurangi fungsi X dikali Xn dikurangi Xn min 1 per fungsi Xn dikurangi fungsi Xn min 1. Nah, apabila kita masih belum memenuhi syarat iterasi untuk berhenti, nah, kita akan melanjutkan iterasi tersebut. Syarat untuk berhenti yaitu nilai akar-akar taksiran sudah tetap, di mana Xn plus 1 sama dengan Xn, dan nilai error kurang dari nilai toleransi error. Untuk mencari nilai errornya, dapat dengan cara mutlak Xn plus 1 dikurangi Xn per Xn plus 1. Untuk hasil akar persamaannya yaitu nilai X yang terakhir. Untuk lebih mudah, kita lihat contoh soal berikut. Diketahui suatu persamaan, yaitu berikut. Fungsi X sama dengan X pangkat 3 ditambah X pangkat 2 dikurangi 3X dikurangi 3, di mana X1 sama dengan 1 dan X2 sama dengan 2. Kemudian kita menentukan sampai iterasi keberapa nilai akar X ditemukan. Nah, untuk pengerjaannya, yaitu seperti berikut. Yang pertama,
kita mendefinisikan fungsi X seperti tadi. Fungsi X sama dengan X pangkat 3 ditambah X pangkat 2 dikurangi 3X min 3. Karena pada soal tidak terdapat error atau maksimal iterasi, maka saya menggunakan toleransi error sebesar 0,000001. Setelah kita menentukan nilai toleransi errornya, kita mendefinisikan dua nilai pendekatan awal, yaitu X1 sama dengan 1, X2 sama dengan 2. Setelah itu, kita menghitung fungsi X1 dan fungsi X2. Caranya, nilai X1 dan X2 dimasukkan ke dalam fungsi X ini. Dan inilah hasilnya. Setelah kita mencari fx1 dan fx2, kita langsung mencari untuk iterasi kedua. Nah, untuk iterasi kedua, kita mencari xn-1, xn, fungsi xn-1, fungsi xn, xn plus 1, dengan cara ini, dengan cara memasukkan ke dalam rumus ini. Setelah dicari, kita akan menemukan hasil untuk X pada iterasi selanjutnya. Kemudian mencari error untuk menentukan apakah akar persamaan yang kita cari itu sudah pas apa belum. Cara-cara yang kita lakukan tadi dilakukan berulang kali hingga memenuhi nilai error yang ditentukan atau nilai error yang kita dapat kurang dari nilai toleransi error yang kita tentukan tadi. Nah, saya sudah menentukan hingga ke iterasi 7, di mana nilai error saya kurang dari nilai toleransi error tadi. Untuk mempermudahnya, kita dapat membuat tabel penolong seperti berikut. Nah, selain dengan perhitungan manual, kita juga dapat melakukannya dengan program. Untuk programnya, pertama kita harus mendefinisikan rumusnya tadi, tentu. Kemudian kita menggunakan tabel, dan kita memasukkan rumus-rumus yang diperlukan, seperti berikut. Selanjutnya, kita mendefinisikan nilai pendekatan awal dan di sini kita dapat memasukkan nilai toleransi error yang kita inginkan. Untuk hasil dalam tabel dapat dibulatkan dengan cara memasukkan bilangan, berapa banyak bilangan yang akan dimasukkan ke dalam sini. Nah, hasilnya seperti ini. Hasilnya akan muncul seperti ini, di mana pada iterasi kedua xn-1 sama dengan 1, xn sama dengan 2, dan xn plus 1 sama dengan 1,571429. Di mana hasilnya itu sama dengan perhitungan manual kita. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.